Selamat pagi, sahabat-sahabat tercinta. Salam sejahtera untuk kita semua dan terimalah salam kasih dalam dharma saya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Daryanto. Saya selaku mahasiswa S2 Sekolah Tinggi Nalanda. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang suatu topik bagaimana analisa kebijakan pendidikan itu diperlukan. Dan kita mengetahui banyak sekali definisi ataupun hal-hal perbedaan tentang analisis kebijakan pendidikan itu sendiri. Ada orang mengatakan bahwa analisa kebijakan pendidikan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan informasi data untuk merumuskan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah pendidikan. Ada juga orang berpersepsi bahwa analisa kebijakan pendidikan merupakan penerapan analisis dalam bidang pendidikan untuk menjelaskan nilai dan menghasilkan pemikiran dalam rangka memecahkan masalah publik sebagai bentuk proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Nah, dari bermacam-macam definisi, bisa kita ambil secara garis besar bahwa analisa kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai proses untuk merumuskan beberapa alternatif kebijakan dalam rangka mencari solusi dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah seberapa pentingkah analisis kebijakan pendidikan ini diperlukan? Nah, sebelum kita membahas masalah itu, mungkin ada beberapa faktor yang ingin saya sampaikan yang mempengaruhi terhadap kebijakan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu tentang sistem regulasi pendidikan. Nah, pada saat reformasi kita mengetahui beberapa kali kita mengganti kurikulum pendidikan kita. Yang pertama itu kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kita ketahui bersama juga pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan. Dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan, siswa justru dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. Nah, kembali peran guru diposisikan sebagai fasilitator dalam memperoleh suatu informasi. Nah, eh, kurikulum berbasis kompetensi ini berupaya untuk menekankan kepada pencapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal, berorientasi pada sistem hasil belajar dan keberagaman. Dan selanjutnya kita berlanjut kepada kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Nah, secara umum KTSP sebenarnya tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Jadi, pemerintah pusat menerapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa, kepentingan lingkungan dan juga kepentingan pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Nah, KTSP sendiri lebih mendorong pada lokalisasi pendidikan karena KTSP berdasarkan pada pelaksanaan KBK, maka siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan juga berimprove kepada di wilayah kesatuan masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Nah, pada KKNI ini adalah kerangka berjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan atau menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang sektornya masing-masing. Nah, KKNI ini tentunya penyempurnaan dan juga perwujudan mutu dan jati diri bangsa terkait dengan sistem pendidikan dan juga pelatihan nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan selanjutnya kita ketahui bersama pada bulan Februari tahun 2022 yang lalu, Kemendikbudristek resmi meluncurkan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah metode pembelajaran yang mengacu kepada pendekatan bakat dan minat.
para pelajar dapat memilih pelajaran apa yang diinginkan sesuai dengan passion yang dimilikinya. Nah, faktor lainnya selain dari tadi regulasi nasional, ada juga faktor yang menjadi pengaruh, itu adalah rencana pembangunan nasional. Nah, kita ketahui di dalam RPJM eh, negara itu memang juga menjadi perhatian bagi porsi yang ada di rencana pembangunan nasional tentang pendidikan itu sendiri. Nah, seberapa besar persentase fokus pemerintah terhadap pendidikan nasional. Nah, selain rencana pembangunan nasional, ada juga faktor yang mempengaruhi, yaitu kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional. Nah, ini juga menjadi faktor yang penting yang mempengaruhi pendidikan nasional pada saat ini. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi adalah faktor kelompok kekuatan, karena kita ketahui di era multi partai ini tentunya kelompok-kelompok banyak yang bisa juga mempengaruhi pendidikan yang ada di negara kita ini. Jadi kelompok tersebut juga sangat berpengaruh terhadap faktor pendidikan nasional kita. Dan yang selanjutnya adalah faktor kemajuan ekonomi, karena bagaimanapun kemajuan ekonomi ini menjadi salah satu aspek yang bisa mempengaruhi pendidikan nasional kita. Bila mana ekonomi kita sedang down, maka akan sangat sulit kita bisa memperbaiki pendidikan nasional kita. Dan kita berharap dengan perekonomian yang maju, ini juga akan membawa pendidikan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, selain dari faktor-faktor nasional, tentunya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Nah, ini lebih kepada internal dari pendidikan itu sendiri. Nah, seperti apa? Nah, di dalam pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu tentang kualitas dari sarana dan prasarana yang ada. Jadi, kualitas sarana dan prasarana ini juga menjadi salah satu faktor yang mendukung dari kualitas pendidikan itu sendiri. Bila kualitasnya baik, maka mayoritas pendidikan juga akan menjadi lebih baik karena disupport oleh sarana dan prasarana yang ada. Dan yang kedua itu kualitas guru. Nah, ini juga menjadi konsentrasi kita, bagaimana kita bisa memperbaiki dan juga terus meningkatkan kualitas guru yang ada di Indonesia sebagai pengajar atau sebagai fasilitator pengajaran terhadap siswa dan siswi kita yang ada, dan ini juga menjadi perhatian fokus utama kita. Dan selain itu kualitas guru ini menjadi faktor utama juga adalah kesejahteraan guru. Kita ketahui memang untuk menjadi seorang guru belum menjadi profesi yang diminati oleh para generasi muda atau generasi milenial, karena memang kesejahteraan guru yang kita ketahui masih di bawah standar profesi-profesi yang lain yang memang banyak diminati oleh para kaum milenial. Dan faktor yang lainnya yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, ini juga menjadi tugas dari pemerintah agar bisa memberikan kesempatan yang sama di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, menjadi pemerataan kesempatan pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Jadi memang dengan kurikulum Merdeka ini sekarang pemerintah lebih memfokuskan kepada kebutuhan dan minat dan bakat serta kebutuhan dari pasar yang ada di Indonesia ini. Jadi itulah yang pendekatan sekarang dilakukan. Nah, faktor lainnya yang menjadi pengaruh adalah faktor biaya pendidikan. Memang dengan mahalnya biaya pendidikan ini pun mempengaruhi kualitas pendidikan. Karena kita ketahui bersama memang berat sekali dengan biaya yang besar, ini akan mempengaruhi masyarakat yang tidak mampu untuk masuk ke sekolah-sekolah yang bisa dikatakan baiklah seperti itu. Nah, dari faktor-faktor di atas sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan seberapa pentingnya analisa kepentingan pendidikan ini diperlukan. Urgensinya seperti apa? Nah, kalau melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada, kita bisa simpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan inilah sangat diperlukan. Karena dengan demikian kita bisa menganalisa
kita bisa memilah, kita membuat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang selanjutnya diambil keputusan untuk dijadikan sebagai kebijakan dalam pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan kajian tersebut, nah, tentunya kita bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang tepat. Demikianlah kenapa analisa kebijakan pendidikan itu sangat diperlukan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Terima kasih, salam kasih dalam nama saya. Namo Buddhaya.